Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Tiada hari yang dimana terbit matahari ketika itu melainkan ia menjadi saksi atas amalan hamba-hamba. Jika para hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati kehidupan di dunia ini, ketahuilah bahwa setiap perbuatan anak Adam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban olehnya. Maka hari-hari yang kita lalui akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan kembali hari yang kita lalui pada hari ini hingga Allah tegakkan hari kiamat dan telah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari setiap amalan yang kita lakukan. Maka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bekal kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, karena sesungguhnya kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pertama kali kepada umat manusia adalah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah tersebut di awal-awal surat yang ada di dalam Al-Qur'an, surat yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Sekaligus di ayat yang ke-22 sebagai larangan pertama yang tercantum dalam Al-Quran. Kalau di ayat yang 21 adalah perintah yang pertama kepada umat manusia, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Artinya di sini ada upaya kita yang datang setelah mereka ini untuk berkompetisi, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagaimana mereka adalah kaum-kaum yang telah mendahului kita. Ya, mereka melakukan kebaikan ataupun keburukan. Maka dalam ayat ini terdapat perintah
agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ya wasilah kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Agar kita mendapatkan kebahagiaan di kemudian hari, yaitu di hari akhirat kelak. Siapa yang kita ibadahi? Tentu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang telah menghamparkan bumi ini untuk kita kemudian bertempat tinggal di atasnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Kemudian menjadikan langit ini sebagai apa? Sebagai atapnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan untuk kalian buah-buahan. Subhanallah. Ya, ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Wa ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Allah turunkan air dari langit, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, yang dengannya Allah mengeluarkan buah-buahan untuk kalian sebagai rizki. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian ya mengambil sesembahan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian mengetahui. Ini yang kita maksudkan larangan yang pertama. Terkumpul di dalamnya perintah pertama dan larangan yang pertama, dan ini adalah merupakan ya perkara yang besar yang harus kita perhatikan bersama, di mana pembahasan kita masih terkait dengan ya anwa' asy-syirk. Berkata Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullahu rahmatan wasi'ah di dalam kitab Ad-Durusul Muhimmah yang disyarah oleh murid beliau Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Qala rahimahullah wa min anwa'ihi ay asy-syirk. Dan di antara macam-macam, yaitu maksudnya adalah macam-macam kesyirikan, bentuk-bentuk ya kemusyrikan itu apa saja. Maka disebutkan oleh beliau du'aul amwati wal asnam, yaitu berdoa kepada orang-orang yang telah mati dan juga kepada patung-patung. Ya. Li'anna ad-du'a ibadah, dikarenakan doa itu adalah merupakan ibadah. Bal huwa a'zamul ibadati wa ahammuha, bahkan doa adalah merupakan ibadah yang paling agung dan yang terpenting. Sebagaimana kama sahha bidzalikal haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ad-du'a'u huwal ibadah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Iya. Ini para pemirsa sekalian yang harus kita sama-sama ingatkan ya, diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat kita. Karena setiap kita ya mudah mengaku mengklaim telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun sesungguhnya ibadah itu seperti apa yang sudah kita lakukan? Perhatian seorang mukmin terhadap ibadah itu ya lebih besar dibandingkan sekedar dia kemudian ya mengaku-ngaku telah beribadah, telah beramal. Ya, karena apa? Niyatul mu'min ablagh au khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih besar pengaruhnya dari sebatas dia beramal. Sekarang kita sudah betul-betul berniat, ya bersungguh-sungguh, memiliki tekad, semangat
Tetapi itu tidak cukup dengan semangat kita beribadah. Ada satu hal yang sangat penting yang harus ada sebelum orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia beramal, yaitu ilmu. Karena kita akan sebutkan beberapa contoh ya di dalam pembahasan ini tentang betapa banyak orang-orang yang kemudian tanpa dia sadari dikarenakan minimnya ilmu syariat yang dia miliki, dia mengaku telah beribadah kepada Allah, namun di waktu yang sama dia telah membatalkan ibadahnya tersebut. Ini dikarenakan apa? Karena kejahilan. Ya. Maka inilah pentingnya kita selalu membekali diri kita dengan ilmu. Mengilmui, ya, kemudian kita merasa khawatir kalau kemudian amalan kita ini ya tercampuri oleh perbuatan syirik. Karena betapa banyak bentuk-bentuk kesyirikan yang tersebar luas di masyarakat kita. Ya, di negeri kita ini. Maka ketika kita yang ikut menjadi pelopor kebaikan di tengah-tengah masyarakat, pertama kali yang harus kita ingatkan adalah permasalahan tauhid dan lawannya yaitu syirik. Karena apabila mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik, apalah artinya salat mereka? Apalah artinya puasa mereka? Dan ibadah-ibadah yang lain? Sia-sia. Namun sebaliknya ketika kemudian banyak dosa yang dia miliki, ya, namun dia tidak melakukan kemudian ya kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun selain dosa syirik, sampai sebanyak ya, buih di lautan ketika dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Inilah kemuliaan orang-orang yang mengetahui ya keagungan tauhid, sehingga dia kemudian kembali dan sadar, ingat akan perintah yang paling penting dalam hidup kita ini, yaitu ma'ruf yang paling ma'ruf, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemungkaran yang paling mungkar adalah syirik, kezaliman yang terbesar. Maka Syekh menyebutkan di sini ya di antaranya adalah berdoa kepada orang-orang yang mati, kepada ya patung. Kenapa? Karena doa ini ibadah. Bagaimana mungkin kemudian dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta? Maka Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan bab ini akan membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim yang barangkali ya lisan kita telah membacanya, namun ya banyak di antara kita yang belum meresapi kandungan makna ini. Ya, karena hakikatnya tentang syirik dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memalingkan bentuk ibadah ya apapun bentuknya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu perbuatan syirik. Iya. Nanti akan diterangkan ada ya syirkul akbar dan ada syirkul asghar. Agar kita paham perincian-perincian yang dijelaskan oleh para ulama. Bukan kemudian kita mengatakan kepada orang awam, ambillah akidahmu langsung dari Al-Qur'an. Ya, baca itu dalil-dalilnya betul ya, tetapi yang mengetahui ya kandungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama, sehingga kita harus membaca kitab-kitab mereka ya, mengetahui penjelasan-penjelasan para ulama salaf, ulama-ulama yang telah menghabiskan waktu mereka untuk menjelaskan agama ini ya kepada umat demi tersebarnya ya kebenaran dakwah tauhid, ya manhaj yang hak, sehingga umat ini tidak terombang-ambing. Mereka memiliki pegangan manhaj yang benar dan tauhid yang lurus. Ya, ini yang kita selalu ingatkan agar kita betul-betul menjaga ya ucapan-ucapan kita
menjaga hati kita, menjaga niat kita sehingga tidak terjerumus ke dalam bentuk-bentuk kemusyrikan. Ya, baik itu syirik akbar ya atau juga syirik asghar yang keduanya adalah merupakan perbuatan yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Syirik asghar terkait dengan ya ucapan-ucapan kita, lafaz-lafaz yang keluar dari lisan kita, barangkali karena minimnya ilmu kita sehingga kita tidak sadar kalau kemudian banyak amalan-amalan kita yang telah terhapus disebabkan kita terjerumus ke dalam perkara ya kemusyrikan. Ketika kita mengucapkan misalkan Masya Allah wa syi'ta atas kehendak Allah dan kehendak kamu, mestinya kita mengucapkan thumma kemudian, bukan waw untuk menyamakan kehendak Allah dan kehendak ya seseorang. Atau sering kita dengar di masyarakat misalkan kalaulah bukan karena ya petugas keamanan itu atau security itu maka habislah ya harta benda si fulan misalkan. Ini adalah merupakan ucapan-ucapan yang ya mengandung apa? Syirik asghar. Hendaknya kita berhati-hati. Ya. Atau juga syirik yang samar dalam hati kita, perbuatan riya. Ketika orang kemudian ya membaca zikir-zikir, membaca doa, ya membaca Al-Quran, misalkan tujuannya untuk dipuji oleh manusia, mendapatkan sanjungan manusia, ini perbuatan syirik. Ya, hati-hati. Beda ketika kemudian orang itu memang niatnya karena belajar, karena niatnya adalah untuk mengajari orang lain, tapi inilah sesuatu yang sangat samar dalam hati kita. Ya, maka kita menjaga kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga bentuknya adalah kita beramal ya amalan-amalan saleh tapi niatnya adalah untuk mengumpulkan dunia yang hina ini. Nah, ini juga ya banyak sekali pengaruh fitnah yang kemudian menjadikan niat seseorang itu rusak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita berlindung dari keburukan ya syirik ini dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sudah kita ya pelajari bersama. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu astaghfiruka bima la a'lam. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena ini senjata kita. Ikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya setelah membacakan atau membawakan hadis tentang doa adalah ibadah, summa tala alaihi salatu wassalam qaulallahi tabaraka wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian Allah tabaraka wa taala, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan ya mengijabahi untuk kalian. Lihat ini perintah Allah memerintahkan kita untuk langsung berdoa kepada Allah. Tidak berdoa kepada orang-orang yang sudah mati atau kepada patung. Ya barangkali di antara kita ada yang kemudian ya ingin ya membantah apakah ada orang sekarang ini kemudian ya sujud di depan patung, minta kepada patung. Ya, kita katakan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW akan terjadi, bahwa umat ini akan kembali menyembah patung, ya menyembah berhala. Ini Nabi yang mengabarkan dan kita harus mengimani sebagaimana ikrar kita, syahadat kita. Maka apa yang Nabi SAW khawatirkan kepada umatnya harus kita juga ya pikirkan. Ya, kita yakini bahwa itu pasti akan terjadi. Jangan kita kemudian menganggap remeh. Ya.
dan kita tertipu oleh ya para dai-dai yang menyeru kepada kesesatan, yang mengatakan tidak ada lagi ya bentuk kesyirikan penyembahan terhadap patung. Ya. Hakikatnya mereka ingin menyamarkan, ada sesuatu yang mereka ingin sembunyikan. Artinya ketika orang itu meminta kepada kuburan, ya, kemudian minta kepada orang-orang yang sudah mati, ya, minta kepada benda-benda yang dikeramatkan, kepada pepohonan, kepada bebatuan, itu hakikatnya adalah ya melakukan perbuatan kesyirikan. Tapi mereka mengatakan itu tawassul. Ya, ini disinilah bentuknya, ya, sehingga orang-orang awam itu ya terkecoh, mereka tertipu dengan minimnya ilmu yang mereka miliki. Nah ini ya, jadi mereka membungkus dengan ya sesuatu yang dianggap itu adalah merupakan apa? Ibadah. Ya betul tawasul ibadah, tapi tawasul yang masyhur yang disyariatkan. Ya wabtagu ilaihil wasilah, dalam ayat itu ya adalah perintah kita mencari wasilah, ya bukan maksudnya perantara. Tidak ada satupun ulama tafsir mengatakan dimaksudkan ayat itu adalah perantara, minta kepada orang yang sudah mati atau benda-benda atau ya kuburan, tidak ada. Sedangkan ulama tafsir adalah mereka yang paling paham tentang ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksudkan ayat itu wasilah di sini adalah at-taqarrub, ya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bil a'mali shalihah, dengan amal-amal saleh, dan itu dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Hanya saja ya dai-dai yang menyesatkan ya umat inilah yang kemudian mereka mengkaburkan permasalahan ini, bentuk-bentuk kemusyrikan ini. Iya. Mari kita pelajari betul-betul ya agar kita tidak kemudian terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan, dan kita selalu bertaubat kepada Allah ya setelah kita mengilmui, mengamalkan, banyak bertaubat ya, dan juga kita kemudian semangat untuk mendakwahkan tauhid agar orang-orang di sekitar kita tidak membahayakan akidah kita ya, agar mereka tidak kemudian mempengaruhi tauhid kita. Dan itu yang banyak orang menganggap remeh ya karena kejahilannya, sehingga dia kemudian apa? Menjadi orang yang awam kembali dan masa bodoh terhadap ya keberagamaan mereka. Padahal ya apa? Dia minta setiap salat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya, di mana kemudian pengaruh dari doa itu. Ketika kita berdoa, kita tidak cukup berdoa, tapi kita harus juga mengambil sebab-sebab agar kita tetap di atas hidayah, yaitu mempelajari akidah dan juga mempelajari lawan daripada tauhid, yaitu apa? Syirik, yang telah dijelaskan oleh para ulama. Iya. Kalau kemudian Allah perintahkan kita berdoa secara langsung tanpa dengan perantara, ya, sebagaimana dalam ayat yang lain yang sudah kita hafal bersama, ya, bahwa apa? Kita diperintahkan beribadah kepada Allah, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mentauhidkanku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan memasuki neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Tadi dalam surat Ghafir ayat 60. Haqirina dzalilin. Hina. Ya, hina dina. Dzalilin. Fasammal mustakbira an du'aihi mustakbiran an ibadatihi. Dikatakan ya bahwa orang yang sombong itu mustakbir, angkuh, ya, enggan berdoa kepada Allah, itulah orang-orang hakikatnya orang yang sombong dari beribadah kepada Allah. Ya,
Selalu kita dengar orang mengatakan enggak sombong ya. Saya ini, sudah itu. Disebutkan ibadah-ibadahnya. Subhanallah. Apalagi di zaman media ini sangat mudah orang untuk kemudian komentar di statusnya. Ya, kalau dia sudah melakukan ini, melakukan itu. Subhanallahil azim. Ya. Ini kalau terus-terus seperti itu, dikhawatirkan kemudian merusak kualitas ibadahnya. Ya. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Tidak perlu kemudian kita ya ekspos segala ibadah yang telah kita ya lakukan. Toh kita kemudian itu bisa melakukannya karena apa? Karena pertolongan dari Allah. Ya. Kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya. Lalu mengapa ya riya dan mengapa kemudian ujub, merasa sombong? Ya, la haula wala quwata illa billah. Fad-du'a ibadatun bal a'dhamuha, maka doa itu ibadah. Ya. Baik itu doa ya yang terkait dengan masalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat, baik itu hajat duniawi atau hajat ukhrawiyah, itu doa, atau doa ibadah. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Masalah itu minta langsung kepada Allah ya apa yang menjadi problem hidup kita. Adapun doa ibadah artinya kita memurnikan segala bentuk peribadatan itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dari pengamalan syariat yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua kandungannya terdapat dalam surat Al-Fatihah. Ya. Faman da'a ghairallah, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, barang siapa yang kemudian berdoa kepada selain Allah, wa talabal madda wal auna min ghairihi, minta bantuan, minta pertolongan kepada selain Allah, walaja'a li ghairillah, berlindung kepada selain Allah, wastaghatha bi ghairillah, istighatsah. Jadi istighatsah itu ya memohon perlindungan terhadap ya musibah, sesuatu yang buruk sudah menimpa. Seperti di zaman kita hidup ya masih berlanjut dan terus berlangsung ya wabah COVID-19 ini, maka ya kita istighatsah kepada Allah dengan ya sungguh-sungguh, bukan justru kepada selain Allah. Ini menambah musibah di atas musibah lagi ya. Kita gunakan akal sehat kita untuk betul-betul kita ya istighatsah itu kepada Allah, bukan justru menambah musibah ya di atas musibah yang telah menimpa kita ini. Ya. Jadi kita istighatsah kepada Allah. Adapun istighatsah kepada selain Allah inilah bentuk kesyirikan. Ya, syirik besar, faqad waqa'a fi syirkil akbar an-naqil minal millah. Ya, maka barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, meminta kepada selain Allah, berlindung ya kepada selain Allah dan juga istighatsah kepada selain Allah, maka dalam sebuah bait dikatakan, bait syair, bahwa ya waqdhif bisahmis sabri kulla musibatin walja li rabbil arshi walja li rabbil arshi wasjud waqtarib. Kita diperintahkan untuk apa? Ketika turun musibah ini untuk sabar. Lalu apa? Berlindung kepada Rabbil Arsh, Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita justru kemudian berlindung kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah, maka kita terjerumus ke dalam musibah yang lebih besar, yaitu syirik akbar yang mengeluarkan ya pelaku kemusyrikan itu ya atau pelaku kesyirikan ya dari agamanya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi telah bersabda, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, ketika engkau memohon pertolongan,
ya mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa umat sekalipun mereka itu kemudian berkumpul untuk mendatangkan manfaat, ya sesuatu manfaat kepada engkau, mereka tidak bisa mendatangkan ya sesuatu manfaat tersebut kecuali yang telah Allah tuliskan untukmu. Nggak ada sesuatu yang bisa mendatangkan madarat ya, atau menghilangkan madarat, mendatangkan manfaat atau kemudian ya menghilangkan manfaat dari seseorang kecuali apa? Itu semua telah ya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa a'immatud dhalal alladzina khafahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, di halaman 104 selanjutnya bahwa a'immah, pemimpin-pemimpin kesesatan yang Nabi khawatirkan atas mereka ya menimpa umat ini ya, la yazaluna ilal an yahussunan nas ala du'ail amwat wal istighatsa bihim. Lihat ya apa yang dikatakan ulama kita, ya ulama Islam, nasihat-nasihat mereka itu pasti ya mengena ya, dan itu nyata akan terjadi. Jadi para penyeru kesesatan yang Nabi ya khawatirkan umat ini pengaruh buruk dari mereka itu ya, mereka ternyata selalu dan senantiasa terus ya menganjurkan umat ini, menganjurkan umat manusia itu untuk apa? Minta kepada orang-orang yang telah mati dan beristighatsah kepada mereka. Wal istinjad bihim, dan juga minta keselamatan, pertolongan ya. Apa yang mereka katakan? Para dai yang menyesatkan manusia tersebut mengatakan kepadanya, hada yusamma tawassulan. Ya, ini tawassul. Ya, ini tawassul. Wa yusamma syafa'ah, ini syafa'ah, minta syafaat kan boleh syafaat itu. Ketahuilah bahwa syafaat itu terbagi dua, manfiyah dan muthbatah. Manfiyah itu adalah minta syafaat kepada selain Allah, sedangkan muthbatah itu adalah minta syafaat kepada Allah. Jadi agar kita tidak terkecoh, ya, kita tidak tertipu. Ya. Wa yuwarritunal awam tawritan aziman, mereka telah ya apa? Menipu ya, menyamarkan ya urusan agama ini kepada orang-orang awam, justru ya yang semestinya mereka dai mengajak manusia kepada Allah saja, ini justru mereka itu memanfaatkan manusia untuk apa? Mengikuti hawa nafsu mereka ya, sehingga para dai tersebut yang menyesatkan umat menipu dan menjerumuskan awam kepada perkara-perkara yang ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apa? Beristighatsah kepada selain Allah, tawassul ya kepada selain Allah. Nah, ini yang dijelaskan di sini. Iya, atau melakukan amalan-amalan ya yang justru amalan tersebut terkontaminasi ya dengan perbuatan-perbuatan terlarang, perbuatan syirik. Sehingga kata Syekh, pernah suatu ketika beliau ya, hatta inna ahadal awam marra sami'tuhu yad'u ghairallah. Syekh mendengar seorang awam itu berdoa kepada selain Allah. Apa yang dilakukan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala? Fanasahtuhu, aku nasihati dia. Wa akhadtu aqra' alaihi al-ayat fi anna ad-du'a ibadatun la yajuzu an yusrafa li ghairillah. Maka saya pun membacakan ayat-ayat kepada awam tersebut, kepada orang awam ini berkali-kali ayat yang dibacakan ya. Ya, artinya banyak ayat-ayat yang beliau bacakan kepada orang awam ini tentang ya sesungguhnya ibadah itu hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah.
Ya memang fitrahnya subhanallah ya, kalau kita melihat orang-orang awam ya fitrahnya itu masih lurus, dinasihati dengan ayat-ayat Allah, dia akan menerima dengan baik. Termasuk ya yang dinasihati oleh Syekh Abdul Razak ini. Karena fitrahnya. Ya, kita lihat bagaimana dalam sejarah misalkan kisah Islamnya Amr bin Jamuh, ya, salah seorang pemuka Bani Salimah, ya, pembesar Bani Salimah yang dia memiliki patung dari kayu yang disembahnya, ya, yang selalu disembah olehnya. Maka setelah dua pemuda dari Bani Salimah ini masuk Islam, ya, dia kemudian di malam hari bangun dan mencampakkan patung si Amr bin Jamuh tersebut. Diambil patung tersebut dan dilemparkan di tempat yang penuh dengan kotoran manusia di situ. Sehingga keesokan harinya Amr bin Jamuh pun kemudian mencari, dan dia marah besar, barang siapa yang kemudian saya ketahui dia telah melecehkan Tuhanku, ya, maka sungguh aku akan menghinakannya. Kemudian diambil patung tersebut, dicucinya, diberikan wangi-wangian kembali, lalu dipasang di tempat, ya, peribadatan dia. Keesokan harinya dipasang lagi, dan kemudian malam hari tiba, kembali lagi dua pemuda ini mengambil patung tersebut, lalu kemudian melemparkan di tempat najis, tempat kotoran. Hingga kemudian berkali-kali, lalu Amr bin Jamuh mengatakan, kalau begitu ya saya minta maaf. Ya, dia minta maaf kepada patungnya, ya, karena saya tidak bisa mengetahui siapa sesungguhnya yang menghinakanmu. Ya, kata dia, saya akan membekalimu pedang, ya, saya akan kalungkan. Kalau engkau kemudian melihat siapa yang datang hendak mencelakakanmu kembali, ya, gunakan pedang ini untuk menebasnya. Nah, ini subhanallah, ya. Akhirnya dikalungkanlah pedang itu. Kemudian dua pemuda ini datang kembali ke patungnya, mengambil pedangnya dan menggantikan dengan bangkai anjing, ya, dikalungkan di situ. Kemudian setelah itu diambil dan, ya, dijungkir balikan ke dalam, ya, kotoran, ke tempat yang biasa dilemparkan patung tersebut. Bertambah marah Amr bin Jamuh, ya, namun kemudian, ya, akhirnya setelah capek melakukan itu sendiri perbuatannya, ya, salah seorang kaumnya pun yang sudah masuk Islam mengatakan kepadanya, menasihatinya, hingga kemudian Allah merahmati si Amr bin Jamuh dan dia masuk ke dalam agama Islam ini. Karena apa? Dia sadar ternyata tidak ada manfaatnya, ya, tidak bisa berbuat apa-apa yang selama ini saya anggap itu sebagai Tuhan yang saya sembah. Ya, ini lama kelamaan setelah melihat, ya, bukti-bukti kebenaran, ya, secara logika, ya, awam seperti itu. Tapi yang menjadi, ya, permasalahan di sini adalah dai-dai yang menyeru kepada kesesatan, ya, yang kemudian mengkaburkan al-haq ini. Ya, orang awam mereka tidak memiliki bekal sehingga mereka mengatakan, oh, dia juga membawakan ayat, dia perintahkan kita kembali kepada Al-Qur'an. Ya, langsung ngambil kepada Al-Qur'an, tidak usah baca kitab-kitab para ulama. Lah, emang para ulama yang menyusun kitab itu tidak mengambil dalil dari Al-Qur'an? Mestinya kita cerdas menilai juga bahwasanya, ya, mereka itu kan mengambil, ya, dan itulah yang difirmankan Allah, yang mampu untuk mengistimbat hukum, mengambil, ya, manfaat-manfaat dari hukum-hukum, yang menggali, ya, perintah-perintah maupun larangan-larangan, faidah-faidah, ya, hikmah-hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an adalah para ulama. Ya, ini. Maka kita, ya, ikuti petunjuk mereka. Ya, ulama-ulama yang hak, para dai-dai yang menyeru kepada pemahaman yang benar, agar kita tidak, ya, tertipu dengan, ya, apa, tipuan-tipu atau tipu daya mereka. Nah,
Di antara ayat-ayat yang dibacakan oleh Syekh Abdul Razak kepada orang awam tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima, ya, dan juga surat Fatir ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14, kemudian ayat 56 dari surat Al-Isra, dan juga ayat ayat yang ke-22 dari surat Saba. Nah, ini kita baca yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat, ya, daripada orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah Subhanahu, yang kemudian, ya, sesembahan atau yang diseru selain Allah itu tidak memperkenankan untuknya sampai hari kiamat, ya, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Jadi nggak bisa memberikan ijabah, tidak bisa memperkenankan. Ya, jadi kalau ada orang yang kemudian menyeru, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada benda-benda tersebut, ini orang yang paling sesat di muka bumi ini. Ya, dalilnya jelas, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Wa mithlu qaulillahi ta'ala, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan, ya, orang-orang yang engkau seru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir, mereka itu tidak bisa, ya, atau tidak memiliki sesuatu sekalipun setipis kulit. Kitmir itu kulit pembungkus biji kurma, itu namanya kitmir, lebih tipis dari pembungkus buah salak, ya, ada tipis, ya, kulit ari, ya, itu namanya kitmir, itu tidak dia miliki, ya. In tad'uhum la yasma'u du'akum, kalau kemudian kalian menyeru kepada mereka, mereka tidak bisa, ya, mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, sekiranya mereka mendengar pun mereka tidak bisa memperkenankan doa untuk kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari, ya, perbuatan syirik kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan mereka tidak bisa memberi keterangan, ya, kepada kalian sebagaimana keterangan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang maha khabir, yang maha teliti. Wa mithlu qaulillahi tabaraka wa taala, qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, serulah, ya, orang-orang yang kalian anggap, ya, Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya fala yamlikuna kashfad durri ankum, mereka tidak bisa, tidak kuasa untuk ya, mengeluarkan kalian dari bahaya, ya, yang menimpa kalian. Wala tahwila, dan tidak bisa juga mengubahnya, tidak mampu mengubah, ya. Karena ini semua adalah ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlu qaulillahi tabaraka wa taala, dan juga semisal firman Allah Subhanahu wa taala, qul ud'u alladzina za'amtum min dunillah, ya, katakan wahai Muhammad, ya, serulah oleh kalian apa yang kalian anggap selain Allah Subhanahu wa taala, yang la yamlikuna mithqala dzarrah, ya, yang mana mereka tidak memiliki, ya, kekuasaan sedikit pun, walaupun sebesar, ya, seberat dzarrah di langit dan di bumi. Fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima, ya, min syirkin, dan mereka tidak memiliki peran di dalam penciptaan langit dan bumi.
wa ma lahu minhum min zahir, dan tidak ada ya di antara mereka itu yang bisa memberikan bantuan ya baginya. Enggak ada. Karena apa? Sesungguhnya mereka semua adalah makhluk yang lemah ya, yang tidak bisa menciptakan sesuatu pun, karena pencipta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa aqra alaihi ahadits fi hadzal bab. Lalu kata Syekh, aku pun juga membacakan hadis-hadis tentang ya pembahasan yang sedang dibahas ini. Tsumma lamma intahait wa fahima al-amr jayyidan wattadaha lahu qala li ana min balad kadza wa kadza ya samma li baladah ma ahadun qala li hadzal kalam. Subhanallah. Setelah dijelaskan oleh Syekh, bacakan dalil Quran Sunnah ya sampai jelas kepada orang awam ini ya. Apa kemudian kata orang awam ini? Masya Allah ya, nggak ada ya, saya itu dari negara ini, disebutkan negaranya, tapi nggak ada pernah orang yang kemudian menjelaskan kepadaku penjelasan seperti penjelasan engkau ya Syekh ya, seperti itu. Ai annal ulama kanu yaquluna lahu hadza tawassul, karena ada ulama yang mengatakan sebelumnya bahwa minta itu ya kepada kuburan, kepada pepohonan, kepada patung, kepada berhala, kepada sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka mengatakan hadza tawassulun, ini adalah tawassul, boleh ya. Nah ini. Wa asy'aruhu anna hadzal madda lil yadain wa du'a li ghairillahi azza wa jalla. Kemudian disangkakan kepada orang tersebut inilah ya bantuan ya kepadanya, lil yadaini, ketika dia minta ya bantuan, minta di situ ya, wa du'a li ghairillah, dan ini adalah merupakan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minal anbiya'i au auliya au ghairi dzalika innama huwa tawassul. Ya, dikatakan seperti itu. Ya, bahwa ini adalah merupakan ya, pertolongan, ini bantuan ya, dari siapa? Dari yang kita minta ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dari para nabi, dari para wali ya, dan kepada selain mereka ya orang-orang saleh. Dia katakan bahwasanya ini adalah merupakan inilah tawassul. Walam yusmi'uhu ayat at-tauhid wa ayat ikhlas ad-du'a lillah. Dan para dai-dai yang menyesatkan tersebut tidak membacakan atau mendengarkan kepada orang awam tersebut ayat-ayat tentang tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Fahadha mimma yubayyin lana ya, ini menjelaskan kepada kita sekalian kama sabaqa, sebagaimana yang sudah kita bahas, khuturata immatid dalal 'alan nas, tentang bahayanya ya imam-imam ya yang menyesatkan manusia ya, yang kemudian menyeru mereka kepada ya kesesatan. Aliyadzubillah. Kemudian qala rahimahullah, berkata Syekh Ibn Baz rahimahullah, wal istighatha bihim, juga diantara bentuk-bentuk kesyirikan adalah istighatha ya kepada orang-orang yang sudah mati ya. Kalau kita menggunakan akal sehat kita, orang yang sudah mati itu justru minta ya, butuh kepada orang yang hidup, bukan yang hidup minta kepada yang sudah mati ya. Waliyadzubillah, ini sudah terbalik ya. Memang syirik itu menghilangkan akal kita, menghilangkan akal sehat kita ya. Sudah mati ya sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, mau diapain ya, sejak dimandikan itu sudah nggak bisa apa-apa lagi. Ini kok kemudian malah datangi kuburnya minta-minta di situ, istighatha ya. Talabul ghaus wal isti'anah, istighatha takunu fi syada'id wal kurubat wal amrad. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa istighatha itu adalah meminta ya pertolongan ya di saat kita dilanda oleh ya di saat bencana itu telah melanda kita ya, musibah atau sesuatu yang menyulitkan ya, kemudian penyakit ya seperti wabah saat sekarang ini ya. Wa katsirun minal awam idza ishtadda bihil marad aw ishtadda bihil hajat wal faqr
au nazalat bihi musibah au nahwi dzalik dzahaba ila ahlil qubur. Dan kebanyakan orang awam kalau mereka tertimpa kesulitan-kesulitan hidup ini mintanya kemana? Minta ke kuburan. Ya, walaja ilaihi, berlindung ke kuburan tersebut. Wa baka indahu, nangis di sisi kubur. Wa khada'a, ya, di situ dia kemudian apa? Menundukkan dirinya, khusyuk wa khasya wa alaha alaihi fi qada'i hajati. Betul-betul merengek di sisi kubur itu. Ya. Kalau sekiranya dia berpikir membalikkan ya akal sehatnya itu, dia berpikir bahwa apa? Bukankah ya ketika misalkan ya dia sadar kalau orang di dalam kubur ini justru apa? Ingin dia berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah merasakan apa yang telah dia rasakan sekarang di alam kubur. Ya, dia ingin kemudian memperbanyak ibadahnya, menambah ya amal solehnya, bukan justru melakukan kesyirikan. Itu minta di sisi kubur. Wallahi yaqul, sedangkan Allah berfirman, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allahi qalilan ma tadhakkarun. Ya, siapakah yang kemudian bisa memberikan ya mengijabahi ya orang-orang yang muttar, betul-betul dalam keadaan ya terdesak ya. Dia minta kepada Allah dan menghilangkan keburukan yang menimpanya ya, wa yaj'alukum, dan Allah lah yang kemudian menjadikan kalian ya apa saling mewarisi di muka bumi ini. Adakah ilah bersama Allah Subhanahu wa taala? Ya, apakah ada Tuhan ya yang kemudian menyamai Allah Subhanahu wa taala? Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit sekali ya kalian itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai ma aqalla tadhakkurahum fi ma yurshiduhum ilal haq, betapa sedikitnya ya apa orang-orang yang kemudian mengingatkan mereka untuk ia memberikan mereka petunjuk kepada al-haq, kebenaran. Ma aqalla tadhakkurukum, sedikit sekali di antara kalian itu yang sadar ya kepada apa yang semestinya mereka itu ya tempuh dari petunjuk kepada jalan kebenaran. Wa yahdihim ilas siratil mustaqim, dan memberikan mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, qala rahimahullah, dan kemudian ya Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, wan nazar lahum, juga bernazar ya. Ai taqdimun nuzur wal qarabin, yaitu apa? Memberikan bentuk-bentuk nazar dan juga al-qurban, yang maksudnya adalah apa? Segala ya bentuk-bentuk nazar yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzabhu lahum, juga kemudian ya contohnya bentuk-bentuk kesyirikan ini adalah ya menyembelih kepada selain Allah, nazar kepada selain Allah, ya istighatsah kepada selain Allah ya. Wallahu Subhanahu wa taala yaqul, qul inna salati wa nusuki ay dzabhi, katakan sungguhnya salatku ya ibadahku, nusuk ya yaitu sembelihanku, wa mahyaya, hidup, dan wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, ya semata-mata yaitu semua karena Allah Rabb semesta alam. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, ya Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apa itu la'an? La'nah huwa tardu wal ib'adu min rahmatillahi jalla wa ala, yaitu apa? Ya, laknat itu adalah ya dijauhkan, diusir ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya, kita berlindung dari ya keburukan perbuatan syirik ini kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena alangkah ya hinanya kita. Lihat orang-orang yang melakukan kesyirikan itu di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyeru berdakwah, maka dakwah tauhid ya mencegah manusia dari kesyirikan inilah yang dimaksudkan dakwah kepada Allah. Ya. Ini yang harus kita sama-sama saling tawasau bil haq, saling mengingatkan. Ya, kita cinta kepada saudara kita sesama muslim, maka ketika kita menjadi ya dai, mengingatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, maka pertama kali yang kita bahas, ingatkan adalah masalah tauhid ya, memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Banyak lebih kemudian orang itu mendahulukan ya mendakwahkan dari sisi akhlak ya,
Ya itu penting, ya tentunya penting karena Rasul diutus dengan ya apa menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak yang pertama adalah akhlak kepada Allah yang mentauhidkannya. Ya. Wa addu Syekh rahimahullah fi khatimati kalamihi an syirkil akbar ba'd anwa'ihi fihi at-tanbih ila anna ma'rifata asy-syirik tatatallabu ma'rifat anwa'ihi. Nah, Syekh Ibn Baz rahimahullah ya di akhir pembahasan ya ucapan beliau ini kemudian menjelaskan beberapa bentuk yaitu contoh perbuatan syirik atau macam-macam syirik besar. Walamma kanat risalatu rahimahullah mukhtasarah ya asyara rahimahullah isyaratan ila ba'dil anwa tanbihan minhu biha ala ghairiha min min sarfil ibadati lil amwat awil asnam awil ahjar awil ashjar aw ghairiha wa anna dhalika kullahu min asyirkil akbar an-naqil minal millah. Iya. Nanti Syekh akan kemudian menjelaskan lagi ya syirik asghar ya ini di akhir pembahasan ini. Jadi Syekh kemudian memberikan isyarat beberapa macam ya dari perbuatan-perbuatan syirik besar, yaitu apa? Dari segala bentuk peribadatan ya yang kemudian diberikan kepada orang-orang mati atau patung atau bebatuan ya atau pepohonan atau yang selainnya, bahwa itu semua kata beliau adalah bentuk ya dari bentuk-bentuk kesyirikan yang besar yang mengeluarkan pelakunya yaitu orang-orang musyrik ya, karena dia melakukan perbuatan tersebut maka disebut musyrik. Iya. Kalau perbuatannya adalah syirik, pelakunya adalah musyrik, maka itu mengeluarkan dari agama. Ya, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan pembahasan ini ya memberikan kita ya rasa takut ya kalau kemudian kita bodoh terhadap pembahasan ini, kemudian kita terjerumus ke dalam perbuatan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan. Sehingga hapuslah semua amalan-amalan kita. Kalau kemudian manusia-manusia ya pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul ya yang kalau kemudian sekiranya ya mereka itu kemudian terjerumus ke dalam perbuatan syirik, hapus semua amalnya, apalagi kita manusia biasa. Ya. Sungguh ya rasa takut itu ada dalam diri kita. Ya, kalau mereka saja merasa takut, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Ya, namun kita tentunya selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling tawasau bil haq, mengingatkan ya jangan-jangan ada di antara kita atau keluarga kita yang terjerumus ke dalam perbuatan ini sehingga ya diancam oleh siksa neraka Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian diakhiri hayatnya dalam keadaan berbuat syirik. Ya tentu tidak akan diampuni dosanya, dan kalau dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar ya maka kekal selama-lamanya dalam api neraka, waliyadzubillah. Ini yang bisa sedikit kita pelajari di sore hari ini. Sekali lagi ya kita memohon pertolongan kepada Allah ya terhadap ya segala bentuk peribadatan yang kita lakukan tanpa dengan pertolongan Allah kita tidak akan sanggup melakukannya. Ya, dan setelah kita beramal, mari kita jaga kualitas amal ibadah kita pertahankan ya pahala dari amal ibadah kita dengan terus meningkatkan ketakwaan dan waspada terhadap ya perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan ya pahala amal soleh kita. Ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.